Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Mahdil Akbar dari 10 TE3. Saya di sini mau melakukan praktikum pengukuran resistor dengan multimeter analog. Komponen yang pertama adalah resistor 4 gelang. Ini adalah resistor sayat dengan warna hijau, biru, jingga, dan emas. Kode warnanya, cara menentukan kode warnanya adalah tinggal dibaca warna yang ada di resistor fisiknya. Hijau, biru, jingga, dan emas. Kita akan menentukan resistansi teorinya. Resistansi teorinya, ingat, dua warna pertama adalah warna ketiga adalah pengalih, dan warna keempat adalah toleransi. Kita akan baca. Artinya hijau 5, biru 6, berarti jingga sebagai pengalih 1000, 3 sebagai pengalih jadinya 1000, artinya 56 dikali 1000 artinya 56.000 ohm. Dan emas artinya toleransinya 5%. Nah, setelah itu kita akan menentukan resistansi toleransi. Resistansi toleransi, cara menghitungnya adalah 5% dikali 56K, artinya 5/100 dikali 56.000, coret-coret, artinya tinggal ini 5 kali 560, hasilnya adalah 2800 ohm. Kita tulis di sini resistansi toleransi. Setelah itu kita akan menentukan resistansi min. Resistansi min sangat mudah sekali ya guys ya. Tinggal resistansi teori 56.000 dikurangi dengan resistansi toleransi 2800 sama dengan 53.200 ohm. Selanjutnya adalah resistansi mak. Juga begitu, sangat mudah. Resistansi teori 56K ditambah resistansi toleransi 2800. Hasilnya adalah 58.800 ohm. Sangat mudah sekali ya guys ya. Setelah itu kita akan mengukur resistor ini. Resistansi pengukuran. Kita akan mengukur dengan multimeter analog. Ini adalah multimeter analog saya. Langkah pertama adalah tentukan selektornya. Ini adalah selektor. Tentukan ke ohm dan kita akan tentukan berapa kali. Kita akan membaca resistor ini sesuai dengan resistornya. Resistornya ini adalah 56.000, artinya kita harus menggunakan, lebih baik menggunakan 10 kali 10.000 kali seharusnya. Tetapi di multimeter saya tidak ada, jadinya ya kita bisa menggunakan 1K atau 1000, tidak masalah. Langkah kedua adalah kita kan ini 1000 sudah. Langkah kedua adalah melakukan kalibrasi dengan menempelkan kedua ujung probe. Setelah itu kita akan atur knobnya sampai jarum skala menunjukkan ke angka 0, sampai pas ke angka 0. Ketika sudah pas di angka 0, langkah ketiga kita langsung bisa mengukur resistornya. Jangan lupa ketika mengukur tangan tidak boleh terkena resistor. Hasilnya adalah 55. 55, ingat kita dikali 1000 artinya 55 dikali 1000, hasilnya adalah 55.000 ohm. 55.000 atau 55 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung selisih. Selisih itu rumusnya adalah resistansi teori dikurangi resistor pengukur dibagi resistor teori. Nah, sama dengan resistor teori dikurangi resistansi pengukuran, artinya 56.000 dikurangi 55.000, artinya tinggal 1000 kita dibagi 56.000, resistansi teori dibagi dan dikali 100%. Hasilnya adalah 1,78%. Kita tulis di sini selisih 1,78%. Setelah itu kita akan menentukan baik atau rusaknya resistor ini. Nah, caranya adalah kita bandingkan, ada kedua cara. Kita bandingkan selisih yang kita hitung tadi dengan ini, dengan toleransi resistornya emas, atau cara kedua dengan cara satu dengan membandingkan resistansi pengukuran dengan resistansi min dan max. Kita bandingkan keduanya. Ini selisihnya 1,8
di bawah dengan 5%, artinya baik. Sedangkan ini pengukuran juga di atas min dan di bawah max, artinya resistor ini bekerja dengan baik dan masih normal. Terima kasih. Komponen kedua adalah resistor SMD 3 digit. Ini adalah resistor SMD 3 digit. Kita akan menentukan kode angka. Kode angka ini diperoleh dari kita membaca di resistor fisiknya 474. Di sini terbaca 474 ya, kita tulis 474 di sini. Selanjutnya kita akan mencari resistor teori. Resistor teori ini kita dapatkan dengan cara kita menghitung angka kedua. Angka pertama adalah angka 47 dan angka ketiga adalah sebagai pengali 4 artinya 10.000, artinya 47 dikali 10.000 470.000 K. Di sini kita tulis 470.000 atau 470 kilo ohm dengan resistansi 5%. Resistansi 5% ini kita dapatkan dari dikarenakan ini SMD 3 digit, kita tulis 5%. Kita akan mencari resistansi toleransi. Resistansi toleransi kita dapatkan dari 5% per 100 dikali resistansi teori 470K. Kita coret hasilnya 5 dikali 4.700 sama dengan 23.500. 23.500 ini adalah resistansi toleransi, kita tulis di sini. Selanjutnya adalah menentukan resistansi maksimal. Resistansi maksimal ini sangat mudah sekali ya. Tinggal resistansi teori 470K ditambah dengan toleransi 23.500. Dijumlah hasilnya adalah 493.500 ohm. Ini adalah hasil maksimal, resistansi maksimal. Terus sini. Selanjutnya resistansi min juga begitu, sangat mudah. 470.000 atau resistansi teori dikurangi dengan 23.500 atau resistansi toleransi sama dengan tinggal dikurangi biasa 446.500 ohm. Ini adalah resistansi min dari resistor ini. Terus di sini selanjutnya adalah resistansi pengukur. Kita akan ukur resistor ini dengan multimeter analog. Ini kita multimeter analog. Ini adalah multimeter analog. Angka pertama kita taruh sini. Sebentar. Balik cuah. Sebentar. Nah, langkah pertama, atur knob selektor ke ohm di sini ya, dan atur ini pengalinya. Seharusnya ini kan 470K, seharusnya kita pakai yang 10K, tapi adanya 1K ya, kita pakai 1K. Langkah kedua adalah kalibrasi dengan menyentuhkan kedua probe, ujung probe. Langkah ketiga, atur knob zero adjustment sampai di angka 0. Kita melakukan kalibrasi 0 langkah ketiga. Dan langkah keempat, kita setelah 0 kita lakukan pengukuran resistor. Kita ukur resistor ini dengan cara menampilkan. Sebentar. Biar aku mengatus. Oke, 500, kita sebutkan 500 pengukuran. 500 dikali pengalinya 500 kan 500 ini dikali pengalinya 1000 sama dengan 500.000 K. Nah, 500K ini adalah resistansi pengukur dari resistor ini. Nah, selanjutnya adalah kita cari selisihnya. Selisihnya ini kita dapatkan dari rumus ini. Selisih sama dengan 470 resistansi teori dikurangi dengan 500.000 atau resistansi pengukuran. Terus dibagi dengan 470. Habis itu baru ini. Terus kita coret, kan kita kurangi ini. Hasilnya 30.000. Ini sebenarnya minus ya, tapi kan di selisih kan nggak ada. Artinya ini
dicoret-coret, jadinya 4700. 4700 ini tinggal dibagi 30.000 dibagi 4700 sama dengan 6,38%. Ini juga minus sebenarnya, tapi ingat di selisih tidak ada minus, jajakan plus semua. Setelah itu kita menentukan baik atau rusaknya resistor ini dengan cara membandingkan resistansi pengukur atau selisih. Kita bandingkan resistansi pengukur dengan resistansi min dan mak. Resistansi pengukur di atas mak dan di atas min, artinya lebih dari 5%, dan selisihnya juga lebih dari 5%. Artinya resistansi ini rusak karena lebih dari 5%. Komponen yang ketiga adalah resistor kapur atau wear wound. Ini adalah bentuknya. Nah, kita akan kode angka. Kode angka adalah kode yang ada di fisik resistor fisiknya. Ini adalah kode angka. Kode angka ini tulis di sini 5W 0,5 ohm J. Nah, kita akan baca resistor teorinya. Artinya adalah 5 watt. Ini 5 watt dari 5W, 0,5 ohm. Ini tertulis jelas di sini 0,5 ohm, dan J sebagai toleransi. Toleransinya adalah kalau J itu 5%, kalau K itu 10%, M adalah 20%. Ini J adalah 5%. Dan kita selanjutnya adalah resistansi toleransi. Resistansi toleransi caranya menghitungnya adalah 5% atau 5/100 dikali 0,5. 5 dibagi 100 terus dikali 0,5, hasilnya 0,025 ohm. Ini terus sini 0,025 ohm. Ini habis itu kita menghitung resistansi maksimal. Resistansi maksimal itu sangat mudah. Caranya adalah 0,5 resistansi teori ditambah dengan toleransi. 0,5 ditambah 0,025 sama dengan hasilnya adalah 0,525 ohm. Kita tulis ohm di sini 0,525 ohm. Kita tulis di mak. Resistansi min dia juga sama mak, 0,5 dikurang 0,025. Resistansi teori dikurangi toleransi sama dengan 0,425 ohm. Ini adalah 0,45. Nah, resistansi pengukur, kita akan ukur resistor ini dengan multimeter analog. Ini adalah multimeter analog. Langkah pertama atur ini apa sih jenenge? Ini adalah knop pengali. Knop pengalinya kita arahkan ke ohm 1, dan kita angka kedua adalah mengkalibrasinya. Nah, kalibrasi sampai angka ketiga, atur knop kalibrasi sampai tepat di angka 0. Kita atur. Nah, sudah tepat di angka 0. Langkah keempat, kita ukur resistornya. Hasilnya adalah 0,3 dikali pengalinya adalah 1, hasilnya 0,3 dikali 1, artinya hasilnya 3, 0,3 maksudnya. Hasilnya 0,3 di sini. Ini adalah hasil pengukuran dari resistor kapur ini. Habis itu kita akan cari selisih. Selisihnya adalah rumusnya resistansi teori dikurangi resistansi pengukur dibagi resistansi teori dikali 100 sama dengan 0,5 teori 0,5 ya teori dikurangi toleransi dikurangi pengukur. 0,5 dikurangi 0,3 adalah 0,2 terus dibagi 0,5, habis itu dikali 100, hasilnya 40% terus ini. Nah, baik atau rusaknya resistor ini kita akan membandingkan selisih dengan toleransinya. Ini toleransinya 5%, selisihnya 40%, jadinya jauh sekali, artinya rusak karena melebihi 5%. Terima kasih. Kesimpulannya dari praktikum ini, saya belajar bahwa resistor memiliki nilai hambatan tertentu yang dapat dibaca melalui kode warna maupun kode SMD nah seperti inilah, ini seperti resistor gelang 4 warna, seperti resistor SMD, seperti resistor
resistor kapur. Nah, ini bisa dibaca semua resistansinya, bisa dihitung, bisa juga kita tahu baik atau sudah rusak kondisi resistor tersebut dengan mengukurnya dengan menggunakan multimeter analog. Kita dapat mengetahui hambatannya, resistansinya, terus kita juga bisa membaca skala multimeter analog dan menghitungnya. Itulah kesimpulannya dari praktikum kali ini. Semoga praktikum kali ini bermanfaat.